Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada episode kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi pada tahun 2020 di negara Brazil, yang mana ada seorang psikolog mengeksekusi istri serta putri keduanya demi bisa membangun hubungan menyimpang dengan putri sulung mereka. Bahkan si sulung juga ikut merencanakan aksi keji tersebut. Depois para Campo Grande, onde foi reconhecido quando trabalhava de ajudante de pedreiro. Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota kecil Pompeia, tepatnya di pedalaman Sao Paulo, Brazil, tinggallah seorang perempuan bernama Cristiane Pedroso dos Santos yang berusia 29 tahun. Cristiane tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cukup hangat. Hubungan yang dekat dengan kedua orang tuanya membuat dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Sampai akhirnya ketika beranjak dewasa, Cristiane menikah dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya oleh media. Di awal hubungan, pernikahan itu berjalan dengan lancar hingga Cristiane melahirkan seorang putri pertamanya yang dia beri nama Anna. Mereka membesarkan putri mereka dengan penuh kasih sayang. Saat Anna mulai bertumbuh, sekitar 6 tahun kemudian, Cristiane melahirkan seorang putri keduanya yang dia beri nama Caroline. Tetapi sayangnya, rumah tangga Cristiane tak berjalan semulus yang diharapkan. Beberapa waktu setelah melahirkan putri keduanya, Cristiane memutuskan untuk bercerai dengan suaminya setelah dia mengetahui adanya pengkhianatan dalam pernikahan mereka. Belum sempat pulih dari keputusan tersebut, dia kembali dihantam kabar duka tentang wafatnya sang ibu. Dua peristiwa tersebut membuat pukulan besar baginya, tetapi Cristiane memilih bertahan dan melanjutkan hidup demi kedua putrinya. Sejak saat itu, Cristiane membesarkan putri-putrinya seorang diri, mulai dari mengurus kebutuhan rumah tangga hingga memastikan pendidikan mereka tetap berjalan. Singkat cerita, putri sulungnya yaitu Anna telah berusia 14 tahun, yang mana dia berada di fase remaja dengan emosi labil dan pencarian jati diri. Maka dari itu, Cristiane lebih memperhatikan pergaulan Anna agar dia tumbuh di lingkungan yang sehat. Sementara itu, Caroline yang berusia 9 tahun masih sangat bergantung pada kehadiran sang ibu. Meski hidup dalam keterbatasan, Cristiane terus berupaya menciptakan suasana rumah yang aman dan hangat dengan cara selalu hadir dalam kehidupan putri-putrinya. Sikap tersebut membuat para tetangga mengenalnya sebagai sosok perempuan tangguh yang jarang mengeluh, seberat apapun beban yang dia pikul. Kemudian setelah melewati masa-masa berat sebagai seorang janda, sebuah pertemuan tak terduga terjadi dalam hidup Cristiane. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Fabrizio Buim Arena Bellinato yang saat itu sudah berusia 36 tahun. Pada masa itu, Fabrizio juga baru saja kehilangan istrinya dan menyandang status duda. Sampai akhirnya pertemuan mereka terjadi melalui lingkaran pergaulan ketika seorang teman memperkenalkan mereka. Pada momen tersebut, Fabrizio mengenalkan dirinya sebagai seorang psikolog yang terbiasa mendengarkan, memahami perasaan orang lain, serta memberi rasa aman bagi mereka yang berada di sekitarnya. Karena itulah temannya memutuskan untuk mengenalkan Fabrizio kepada Cristiane, berharap perkenalan tersebut dapat menjadi awal kehidupan yang lebih baik untuk Cristiane. Di mata orang-orang di sekitarannya, Fabrizio dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan sopan. Dia terbiasa berinteraksi dengan banyak orang dengan karakter serta emosi yang beragam, sehingga hal itu memudahkannya untuk bergaul. Ketenangan sikapnya membuat banyak orang di sekitar menilai dia sebagai sosok yang sabar. Terlebih latar belakang profesi yang dia jalani semakin menguatkan kesan kalau dirinya adalah pribadi yang dapat dipercaya. Fabrizio juga dipandang sebagai pria berpendidikan, berpengalaman dan mampu membangun kehidupan yang stabil. Dan atas dasar itulah teman-temannya meyakini kalau hubungannya dengan Christine nanti pasti akan berjalan dengan baik.
Seiring waktu berlalu, kedekatan antara Fabrizio dan Kristiani semakin intens. Memasuki bulan Desember 2015, mereka pun berpikir untuk membuka lembaran baru dalam hidup mereka dengan melangsungkan pernikahan. Pada beberapa tahun pertama, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, penuh kebersamaan dan saling pengertian. Terlebih lagi Anna dan Caroline yang kembali merasakan adanya peran ayah di dalam rumah mereka. Begitu juga dengan Kristiani, dia merasa hidupnya menjadi lebih mudah atas kehadiran Fabrizio. Namun sejak tahun 2018, suasana di dalam rumah perlahan mulai berubah, yang mana percakapan di antara kedua pasangan tersebut semakin jarang terjadi. Bahkan tanggung jawab rumah tangga perlahan menumpuk kepada Kristiani. Di saat yang bersamaan, Kristiani juga mulai merasakan adanya perubahan terhadap putri pertamanya, yaitu Anna. Putri sulungnya tersebut terlihat semakin menjauh, menjadi lebih tertutup serta mudah tersinggung. Saat itu, Kristiani masih menilai perubahan tersebut sebagai bagian dari fase seorang remaja yang masih tampak wajar. Namun yang tidak diketahui oleh Kristiani, perubahan sikap itu sebenarnya terjadi karena Fabrizio yang mulai mempengaruhi Anna secara diam-diam. Fabrizio membangun kedekatan dengan Anna melalui perhatian, kata-kata manis, sampai sikap seolah-olah dia sangat peduli. Tak hanya itu, Fabrizio juga seringkali berani menyentuh Anna di bagian-bagian yang tak seharusnya, tanpa seizin Anna. Bahkan dia juga menanamkan pemikiran pada Anna seolah sikap tersebut adalah hal yang wajar. Dengan usia Anna yang masih beranjak remaja, dia belum memahami mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga Anna pun menganggap semua perlakuan Fabrizio sebagai hal yang normal. Anna merasa dicintai dan diperhatikan oleh seorang laki-laki, yang mana rasa itu semakin menjadi kuat karena sejak kecil Anna sudah kehilangan peran ayah dalam hidupnya. Sehingga perhatian yang diberikan Fabrizio membuat dirinya merasa aman dan disayangi. Lambat laun Kristiani mulai merasakan kalau hubungan antara Anna dan suaminya semakin dekat. Namun kedekatan itu tampak berbeda dari hubungan ayah tiri dan putri tiri pada umumnya. Dia kerap kali mendapati mereka yang sedang berbincang terlalu intens, menghabiskan waktu berdua lebih lama dari biasanya, serta menunjukkan perhatian yang menurutnya sudah melewati batas kewajaran. Situasi tersebut membuat Kristiani merasa dirinya perlahan tersingkir, hingga muncul rasa tidak nyaman ketika dia berada di dalam rumahnya sendiri. Meski begitu, Kristiani masih berusaha menepis kecurigaannya dengan meyakinkan dirinya kalau semua itu hanyalah prasangka. Namun perasaan yang terus dipendam tanpa dibicarakan akhirnya menumpuk, sehingga hal itu mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka. Dan tekanan itu semakin terasa ketika memasuki tahun 2020, yang mana di momen tersebut Kristiani juga kehilangan pekerjaannya, membuat kondisi keuangan keluarga mereka semakin menurun. Penghasilannya terhenti, sementara kebutuhan sehari-hari tetap berjalan, sehingga beban yang dia rasakan semakin berat sampai menguras kondisi mental serta emosionalnya. Dalam kondisi itu, Kristiani sangat berharap mendapatkan dukungan lebih dari pasangannya. Namun bukannya membantu meringankan beban rumah tangga, perhatian Fabrizio justru fokus pada kedekatannya dengan Anna yang semakin intens. Keduanya semakin sering menghabiskan waktu bersama, hingga kehadiran Christine di rumah tersebut mulai dianggap mengganggu. Dia dipandang sebagai penghalang bagi hubungan yang telah mereka bangun, dan dari situlah Fabrizio mulai mengusulkan sebuah cara untuk mempertahankan kedekatan tersebut dengan menyingkirkan Kristiani dari kehidupan mereka sepenuhnya. Akhirnya, rencana tersebut pun benar-benar mereka lakukan, di mana di tanggal 9 November 2020, di hari itu Kristiani menjalani aktivitas rumah tangga seperti biasanya. Di pagi harinya, dia membersihkan rumah dan menyiapkan makan siang untuk keluarga. Sampai tiba pada malam hari, dia memutuskan untuk merebahkan dirinya di dalam kamar. Menyadari hal itu, Fabrizio merasa dia memiliki kesempatan untuk melakukan aksi rencananya. Dia memastikan situasi terlebih dahulu. Setelah melihat Caroline yang juga tengah tertidur di dalam kamarnya, Fabrizio semakin yakin untuk melakukan aksinya di waktu tersebut.
Tak lama Fabrizio mengambil sebuah pisau dari area dapur. Lalu ditemani oleh Anna, dia berjalan mendekat ke arah kamar Kristiani. Dengan degup jantungnya yang kencang, dia membuka pintu dengan hati-hati agar suaranya tak membangunkan Kristiani. Di sana, Fabrizio meminta Anna untuk menunggunya di ambang pintu. Sementara dia berjalan semakin dekat dengan posisi Kristiani yang masih tertidur pulas. Dalam sepersekian detik, Fabrizio langsung menjerat Kristiani di bagian lehernya. Kristiani sontak bangun dari tidurnya dengan kedua mata yang membelala. Tak ada persiapan untuk melawan, dia hanya berusaha menyingkirkan tangan Fabrizio dari lehernya. Untuk mempercepat aksinya, dia langsung mengeluarkan pisau dari sakunya. Dan seketika Fabrizio menikam Kristiani tepat pada bagian perut secara berulang kali. Terlihat air mata Kristiani yang mengalir dengan nafasnya yang terengah. Kedua tangan bergerak lemah, mencoba meraih dan menepuk tangan Fabrizio, seolah dia memohon agar Fabrizio menghentikan aksi kejinya tersebut. Jari Kristiani bergetar berusaha memberi isyarat seperti meminta belas kasihan. Namun Fabrizio telah gelap mata. Dia kembali menghujamkan pisau tersebut hingga membuat cairan merah tak berhenti-hentinya mengalir membasahi kasur. Lalu beberapa menit kemudian, ketika Kristiani merasa tenaganya perlahan terkuras dan dia pun tak kuat lagi menahan sakitnya, Kristiani pun tewas meregang nyawa. Lalu di samping itu, Anna sebagai putri hanya terdiam menyaksikan Fabrizio mengeksekusi Kristiani. Setelah itu, Fabrizio segera meyakinkan Anna kalau tindakan yang dilakukannya demi keberlangsungan hubungan mereka. Fabrizio menenangkan Anna dengan mengatakan kalau kepergian Kristiani justru akan membawa kebahagiaan bagi hubungan mereka. Ucapan itu perlahan membuat Anna merasa yakin kalau apa yang terjadi adalah sesuatu yang benar. Setelah memastikan Kristiani benar-benar tewas, Fabrizio menarik jasadnya ke halaman belakang rumah. Kemudian dia menggali sebuah lubang dan memasukkan jasad Kristiani ke liang kubur tersebut. Tak sampai di situ saja, sebelum liang benar-benar ditutup, Fabrizio menimbun jasad Kristiani dengan cor beton hingga setengah bagian lubang. Lalu dia pun menutup sisanya dengan menggunakan tanah yang sebelumnya dia gali. Semua itu dia lakukan seorang diri, sementara Anna hanya memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa jam berlalu, sekitar pukul 10 malam. Caroline terbangun dari tidurnya, lalu dia pergi ke kamar orang tuanya untuk mencari Kristiani. Tak mendapati ibunya di sana, dia pun menanyakan keberadaannya kepada Fabrizio. Di waktu tersebut, Fabrizio hanya menjawab kalau ibunya sedang pergi meninggalkan rumah untuk beberapa waktu. Mendengar itu, Caroline sama sekali tak merasa curiga, hingga mereka pun tetap melanjutkan kegiatan seperti biasa sampai keesokan harinya. 2 hari berlalu, Caroline kembali menanyakan tentang keberadaan ibunya. Dia secara terus-menerus membahas hal yang sama kepada Fabrizio. Selain kehabisan alasan, Fabrizio juga sangat terganggu dengan Caroline yang terus mendesaknya untuk menjemput ibunya. Semakin hari, Fabrizio semakin merasa terancam dengan adanya Caroline. Dia mulai merasa khawatir jika Caroline akan menanyakan ibunya kepada tetangga ataupun keluarga besar mereka. Dan akhirnya Fabrizio berpikir untuk mengeksekusi Caroline sebelum terjadi hal yang tak diinginkan. Di hari itu juga, tepatnya di waktu dini hari pada tanggal 29 November 2020, Fabrizio menunggu waktu yang tepat, yaitu ketika Caroline berada dalam kondisi tertidur. Kala itu Fabrizio tak membawa senjata apapun dan sama seperti sebelumnya, Anna hanya menunggunya di ambang pintu kamar. Fabrizio bergerak cepat mendekati Caroline yang tengah tertidur terlentang. Tanpa memberi kesempatan apapun, dia langsung mencekik Caroline tepat pada bagian lehernya. Dia meluapkan amarah yang selama ini dia pendam setiap kali Caroline menanyakan tentang keberadaan Kristiani. Caroline tak sempat melakukan perlawanan. Dia hanya terbangun sesaat menatap wajah Fabrizio yang tegang tepat di atasnya. Semua itu terjadi begitu cepat. Nafas Caroline semakin melemah, tubuhnya kehilangan tenaga, hingga matanya perlahan terpejam dan beberapa saat kemudian Caroline pun mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan Caroline benar-benar meregang nyawa, Fabrizio menarik jasad Caroline ke lokasi yang sama. Dia membawanya ke halaman belakang rumah dengan titik yang berbeda dari Kristiani. Kala itu dia menggali tanah yang berdekatan dengan area kolam. Lalu dia membuang jasad Caroline dan mengecornya dengan semen.
Selesai melakukan aksi kejinya itu, Fabrizio merasa tenang. Dia membersihkan dirinya dan melanjutkan hubungan asmaranya dengan Anna tanpa merasa terganggu dengan siapapun. Keesokan harinya, Fabrizio kembali menjalani aktivitas seperti biasa, seolah tidak terjadi apapun di rumah itu. Tetapi sejak saat itu, sikapnya perlahan berubah. Dia terlihat lebih pendiam dan berusaha menghindari percakapan dengan para tetangga. Seakan dia menjauhi pertanyaan yang bisa menimbulkan kecurigaan. Selain menarik diri dari lingkungan sekitar, Fabrizio juga mulai bertindak tanpa empati, yang mana dia memanfaatkan kondisi itu dengan mengambil rekening bank milik Kristiani. Dia menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keinginannya sendiri. Uang itu juga dipakainya untuk bersenang-senang bersama Anna, menjalani hari-hari seolah kehilangan Kristiani bukanlah sebuah tragedi, melainkan kesempatan untuk memulai kehidupan tanpa batasan. Lalu sementara itu, beberapa waktu kemudian keluarga besar Kristiani mulai merasa curiga karena Kristiani tak pernah membalas pesan lagi. Tak hanya keluarga, para tetangga juga merasa hal yang sama. Mereka merasa curiga karena tak pernah lagi melihat Kristiani dan juga Caroline. Setelah keluarga besar Kristiani mendengar pernyataan itu dari tetangganya, mereka menaruh kecurigaan pada Fabrizio. Alhasil, pada tanggal 22 Januari 2021, mereka memutuskan untuk melapor kepada pihak berwenang atas hilangnya Kristiani dan juga Caroline. Mendapati laporan tersebut, polisi mendatangi rumah Kristiani. Dengan kedatangan mereka yang mendadak membuat Fabrizio merasa panik. Lalu dia memberikan keterangan dengan alasan Kristiani kabur bersama pria lain beberapa waktu yang lalu. Di waktu itu, Anna juga memperkuat alibi kalau ibunya pergi bersama adiknya meninggalkan rumah secara tiba-tiba. Namun polisi tidak mudah percaya. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk melalui rekaman CCTV. Setelah diperiksa berdasarkan rekaman CCTV, mereka sama sekali tak menemukan petunjuk apapun. Kristiani hanya terlihat memasuki rumah terakhir kalinya pada tanggal 9 November 2020. Dan setelah itu dia tak lagi terlihat beraktivitas maupun sekedar keluar rumah. Merasa ada kecurigaan di dalam rumah itu, akhirnya pada tanggal 2 Februari 2021, polisi melakukan penggeledahan lanjutan. Di saat penggeledahan tersebut, polisi hanya menemukan Anna. Kemudian mereka menanyakan keberadaan Fabrizio. Anna menjawab kalau Fabrizio sudah melarikan diri. Dengan keterangan tersebut, polisi yakin kalau Fabrizio merupakan pelaku hilangnya Kristiani dan Caroline. Lalu polisi segera mengamankan Anna, menanyakan apa yang sudah terjadi di rumah tersebut. Di sana Anna yang telah merasa terpojok langsung menunjukkan letak jasad korban. Dia juga menjelaskan bahwa Fabrizio mengatakan kepada dirinya pengeksekusian tersebut untuk keberlangsungan hubungan mereka. Mendengar itu, polisi mulai memahami kalau Fabrizio mengendalikan Anna yang masih di bawah umur dan menghabisi korban karena merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Di hari itu juga, polisi menggali titik yang ditunjuk oleh Anna. Setelah berhasil membuka titik, suasana langsung berubah menjadi dingin. Di sana mereka menemukan dua jasad yang sudah membusuk di bawah coran beton, yang mana kedua jasad tersebut juga sudah hampir tak terbentuk. Lalu polisi pun langsung menyerahkan kedua jasad kepada tim forensik. Sementara itu, tim polisi lainnya terus mencari keberadaan Fabrizio yang telah melarikan diri. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Februari 2021, jejak Fabrizio pun ditemukan di wilayah Bataguacu, Mato Grosso do Sul. Singkat cerita, setelah dakwaan diterima dan diproses oleh pihak berwenang, kasus ini dibawa ke pengadilan pada tanggal 14 Juni 2022, di mana Fabrizio divonis 56 tahun 4 bulan penjara atas pengeksekusian berencana, penyembunyian jasad, dan tindakannya yang mendoktrin remaja di bawah umur. Sementara itu, Anna hanya diberikan pembinaan hingga 3 tahun di lembaga sosial dengan pendampingan psikologis. Kasus ini meninggalkan kehilangan yang tak berujung bagi keluarga besar Kristiani. Seorang ibu yang selama hidupnya berjuang melindungi dan membesarkan anak-anaknya harus pergi dengan cara yang sangat kejam. Dia pergi bersama putri bungsunya yang sama sekali tak memiliki kesempatan untuk tumbuh meraih impian-impiannya. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi ruangan paling berbahaya bagi mereka.
Luka yang ditinggalkan tidak berhenti pada kematian, tetapi terus hidup dalam ingatan keluarga, kerabat, dan juga orang-orang yang telah mengenal mereka dengan baik. Di balik tragedi ini, tersimpan pelajaran penting tentang memilih pasangan hidup, yang mana bukan hanya soal rasa aman di awal hubungan, melainkan juga tentang konsistensi sikap, cara seseorang memperlakukan orang lain, serta bagaimana dia menghormati suatu batasan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perubahan pada anak bukan hal yang mungkin biasa terjadi. Ketika dia menjadi lebih tertutup, mudah tersinggung, atau menarik diri dari orang tua, bisa jadi itu adalah sinyal kalau dia berada dalam tekanan atau pengaruh yang tidak sehat di sekitarnya. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi terbuka, perhatian yang konsisten, dan keberanian untuk mencari bantuan dari luar menjadi langkah penting yang tidak boleh ditunda. Untuk itu, semoga dari kita semua banyak mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan mari kita doakan agar keluarga korban mendapatkan kelapangan hati dengan hukuman yang sudah ditegakkan untuk pelaku. Serta untuk kedua korban, semoga mereka diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan.